Bismillah. Cek. Dengeran ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sambil nunggu Ustadz dan teman-teman yang lain, kita buka dulu ya kajian kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatil Islam, tahiyatul thayyibah wa mubarakah, tahiyatul alijannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Double ya, enggak apa-apa. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur semoga tak pernah henti-hentinya, tak pernah lelah-lelahnya, tak pernah jenuh-jenuhnya ya, senantiasa kita aturkan teruntuk Zat yang Maha Kuasa, penguasa atas segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh nikmat yang masih dikaruniakan, masih dipercayakan kepada kita ini luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali banyaknya, luar biasa sekali nikmatnya gitu ya. Yang mana kalau kita mencoba untuk menghitung nikmat yang sudah dan masih dikaruniakan Allah pada kita, itu niscaya kita tidak akan mampu gitu ya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan gitu. Nah, dan mungkin akhir-akhir ini baru terasa gitu ya, betapa mahalnya nafas gitu ya, betapa mahalnya oksigen gitu ya. Untuk itu kita yang masih dikaruniai kesehatan, kita syukuri ya, kita manfaatkan kesehatan yang masih dipercayakan Allah pada kita ini dengan semaksimal mungkin, yaitu dengan semaksimal mungkin menjalankan perintahnya, semaksimal mungkin dalam beribadah. Dan itu adalah wujud syukur yang hakiki gitu ya. Langsung kita actionkan karunia Allah, kesehatan, kesempatan, jalan Allah tentunya. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa ahli syukur. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah teruntuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, sang uswatun hasanah kita, teladan kita dalam bertindak, dalam bersikap, dalam berbicara, dalam segala. Semoga kita senantiasa diberikan semangat ya, untuk senantiasa mempelajari dan mempraktekannya, sunah-sunahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi umat yang diakui ya, diakui menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW, mendapatkan syafaatnya dan bisa bersama-sama Rasulullah tinggal di surga. Amin. Baik, saudara-saudariku semua, teman-temanku yang baik, ya. Kita awali dulu pertemuan kita, kajian kita pada malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk agenda kita selanjutnya yaitu pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Yusuf Nur Arifin. Fadil, silakan Ustadz Yusuf. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون اللهم ارحمنا بالقرآن صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Yusuf. Terima kasih atas bacaan tilawah Al-Qur'annya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan insyaallah mendapatkan pahala ya, di sisi Allah ya. Semoga dengan dibacakannya tilawah Al-Qur'an, dengan diawalinya membaca ayat suci Al-Qur'an dalam setiap aktivitas kita, termasuk kajian pada malam ini, semakin menambah keberkahan gitu ya. Ustaz Faridi dah sebelum. Ya, sambil menunggu Ustaz Faridi ya. Alhamdulillah malam ini lumayan ramai juga ini ya. Ya. Ini dari segala penjuru ini. Ini ada yang dari NTT juga ini, sepertinya ada Ustadz Indrayanto ini. Masya Allah. Bagi yang belum masuk grup, WA grup, mungkin teman-teman yang baru dapat link Zoom-nya saja, belum masuk WA grup, kita punya WA grup loh. Jadi bisa join mungkin. Mungkin Ustazah Ratna bisa nge-share mungkin di kolom chat link WA grup kajian teman baik ini, kajian pekanan. Jadi teman-teman yang belum gabung WA grup biar bisa gabung, ada info-info atau mungkin sharing-sharing informasi biar lebih cepat deh. Ya, alhamdulillah Ustadz Faridi sudah jadi tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Langsung mulai. Oke, tadi sudah kita buka, sudah tilawah. Nah, ini langsung saja kita biar maksimal waktunya. Tafadhol Ustadz Faridi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada kajian rutin pekanan membahas kitab fikih Safinatun Najah. Baik, suara dan gambar jelas? Jelas Ustaz. Jelas ya. Baik, hari ini kita membicarakan tentang hal-hal yang membatalkan sholat ya. Hal-hal yang membatalkan sholat bisa dilihat. Bentar saya kecilkan dulu. Ya. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi daraini amin. Faslun fi mubtilati sholat. Pasal tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Tabtulu as-sholatu bi arba'a asyrata khoslah. Jadi sholat itu bisa batal karena ada 14 hal ini. Jadi jika 14 hal ini dilakukan atau menimpa seseorang, maka sholat tersebut menjadi tidak sah. Apa saja? Yang pertama adalah bil hadas, karena hadas. Nanti saya jelaskan. Wa biwuqu'in najasati, karena kejatuhan najis. In lam tulqa halan, jika tidak segera dibuang. Min ghairi hamlin, tanpa membawanya. Wan kisyafil aurati, tersingkapnya aurat. In lam tustar halan, jika tidak segera ditutup. Wan nutqi biharfaini, dan mengucapkan dua huruf. Au harfin mufhimin amdan, atau satu huruf tapi memiliki makna secara sengaja. Artinya kalau nggak sengaja, misalnya karena lupa, itu tidak batal ya. Wabil mufattiri amdan, dan karena al-mufattir melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi apa yang membatalkan puasa itu membatalkan sholat. Tapi apa yang membatalkan sholat tidak membatalkan puasa. Jika dilakukan karena sengaja. Wal akli al-katsir nasian, makan dalam jumlah banyak karena lupa, meskipun karena lupa. Artinya nanti akan saya jelaskan kadar banyak itu berapa, kadar sedikit itu berapa. Kemudian wasalasi harokatin mutawaliyatin walau sahwan, melakukan 3 gerakan berturut-turut meskipun dilakukan karena lupa. Jadi 3 gerakan berturut-turut meskipun karena lupa itu adalah membatalkan sholat. Wal wasbah al fahisyah, lompat secara berlebihan ya. Fahisyah ini adalah sifat lazimah, artinya bukan berarti ketika lompatnya nggak berlebihan kemudian nggak batal, enggak. Namanya lompat itu pasti berlebihan, makanya sifat fahisyah ini sebetulnya untuk menguatkan saja bahwasanya namanya lompat itu pasti berlebihan, gerakan yang berlebihan. Wad darba al mufritah, darba al mufritah juga sama, memukul berlebihan ya, artinya pukulannya itu membuat seluruh badannya atau hampir semua badannya itu gerak. Nah, itu membatalkan sholat. Wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan, menambahkan rukun fi'li secara sengaja. Kemudian wa taqaddum ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini, mendahului imam sebanyak 2 rukun fi'li. Mendahului imam sebanyak 2 rukun fi'li. Kemudian wa takhalluf bihima bi ghairi uzrin. Takhalluf di sini ketinggalan ya. Jadi ketinggalan sebanyak 2 rukun fi'li tanpa ada uzur. Ketinggalan sebanyak 2 rukun fi'li tanpa ada uzur. Kemudian wa niyati qat'is shalah, niat menghentikan salat. Kemudian wa ta'liqi qat'iha bi syai', menggantungkan niat untuk menghentikan salat dengan sesuatu, menggantungkan niat untuk menghentikan salat dengan sesuatu. Wat taraddudi fi qat'iha, dan bimbang dalam menghentikan salat, mau dihentikan atau dilanjutkan, dihentikan atau dilanjutkan, itu namanya taraddud ya. Baik, ini saya sudah tuliskan. Jadi pertama yang membatalkan salat adalah karena hadas. Hadas sebagaimana kita tahu itu ada 2.
ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu adalah segala sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalan, ya. Baik berupa benda padat, cair maupun gas. Baik sesuatu yang keluar itu memang lumrah keluar dari tempat tersebut atau tidak. Semuanya itu dianggap hadas, ya. Maksudnya ketika keluar seperti itu dianggap hadas, artinya dia membatalkan sholat. Jadi misalnya, mohon maaf, misalnya keluar batu dari kemaluan bagian depan. Batu keluar dari kemaluan bagian depan ini kan ghair mu'tad, tidak sesuatu yang tidak biasa gitu. Tapi karena itu keluarnya dari salah satu dari dua jalan, maka itu membatalkan sholat. Kemudian hadas besar ya, misalnya keluar mani, itu juga membatalkan sholat. Kemudian yang kedua, karena kejatuhan najis ya. Najis di sini bukan najis yang ma'fu. Najis yang ma'fu itu najis yang dimaafkan. Misalnya ada kotoran cicak jatuh ya, kecil. Itu ma'fu dia. Setidaknya ada dalam khasyah al-Qalyubi itu kotoran binatang seperti itu, dia najis tapi ma'fu, artinya dimaafkan karena sedikit ya. Kemudian ya yang dimaksud kejatuhan najisnya ya kejatuhan najis ya dalam jumlah banyak besar ya, atau dari hewan-hewan yang memang tidak lumrah gitu ya, bukan hewan yang berterbangan yang susah dihindari gitu. Misalnya tai ayam gitu ya, cipretan tai ayam misalnya, itu najis. Pakaiannya, kalau mengenai pakaian berarti pakaiannya harus ganti, kalau mengenai badan berarti badannya harus dicuci. Jadi dia harus membatalkan sholat, dicuci badan yang terkena najis itu, kemudian lanjutkan sholatnya. Kemudian di sini karena kejatuhan najis jika tidak segera dibuang. Artinya kalau najis itu misalnya kering ya, nempel kering misalnya di baju, kalau bisa dibuang kayak gini tanpa menyentuhnya atau tanpa membawanya, itu tidak batal kalau segera dibuang. Tapi kalau najisnya basah, misalnya banyak tapi kemudian basah juga ya, berarti mau nggak mau harus membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga, aurat tersingkap jika tidak segera ditutup. Jadi aurat, sebagaimana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya aurat itu laki-laki itu antara pusar dan lutut ya. Pusar dan lututnya sebetulnya bukan aurat, sebetulnya. Karena di hadisnya itu mabaina surah wa rukbatain ya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang ada di antara pusar dan kedua lutut itu aurat. Jadi lutut dan pusarnya sebetulnya bukan aurat, cuma karena apa yang ada di antara pusar dan lutut, kecuali dengan menutup lutut dan pusar juga, akhirnya menutup pusar dan lututnya juga menjadi wajib. Sesuai kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Adapun untuk wanita, maka batas auratnya adalah semua badan kecuali muka dan telapak tangan. Yang dimaksud telapak tangan bukan hanya ini ya, tapi juga punggungnya. Ini namanya masuk telapak tangan. Dihitung mulai dari kok itu ini ya, bagian ini. Ke sini itu bukan aurat. Tapi ke sana itu sudah aurat. Itu batas aurat perempuan ya. Artinya kalau ada yang tersingkap selain dari dua tempat tersebut, selain dari wajah dan telapak tangan, maka sholatnya tidak sah jika tidak segera ditutup. Sebagian ulama madhab Syafi'i itu mensyaratkan bahwasanya yang menyingkap aurat tersebut itu harus angin. Harus angin. Jadi kalau tersingkap oleh angin, kemudian kita langsung tutup, insya Allah itu nggak batal. Tapi kalau kita biarkan agak lama ya, lamanya itu kira-kira lebih lama dari waktu yang dibutuhkan untuk tumakninah. Nah itu berarti batal. Tapi kalau segera ditutup ya, itu tidak batal. Sebagian ulama yang lain
mengatakan bahwasanya tidak mesti dengan angin, tidak mesti dengan angin, misalnya dengan karena hewan misalnya atau karena orang lain itu juga masuk dalam tersingkap aurat yang jika segera ditutup tidak membatalkan sholat. Tapi kalau dibiarkan ya tetap membatalkan sholat. Adapun kalau menyingkap auratnya itu karena kesengajaan pribadi ya, karena dilakukan oleh diri sendiri, baik lupa ataupun ingat itu batal. Kemudian yang keempat adalah mengucapkan dua huruf. Mengucapkan dua huruf meskipun tidak ada maknanya. Misalnya dua huruf apa ya? Bapak misalnya. Kalau bapak mungkin satu kalimat ya, satu kata. Pokoknya dua huruf ya, kira-kira apa ya? Haha misalnya. Itu dua huruf ya. Ada maknanya enggak? Mungkin enggak ada. Tapi itu bisa membatalkan sholat. Kemudian, atau satu huruf tapi memiliki makna. Jika dilakukan karena sengaja. Misalnya apa? Misalnya kayak dalam bahasa Arab itu misalnya ada waqayaqi. Artinya jauhkan. Fi'il amarnya ki. Ki itu kan satu huruf. Ki, jauhkan artinya. Kalau kita mengucapkan huruf tersebut, ki misalnya, walaupun satu huruf, tapi dia memiliki makna, artinya jauhkan. Itu dia batal sholatnya. Atau ro itu artinya lihatlah. Dari ro ayaro. Fil amrnya ro, itu kan satu huruf juga. Batal nggak sholatnya? Kalau dilakukan dengan sengaja batal. Meskipun satu huruf. Kemudian nomor 5 yang membatalkan sholat adalah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa secara sengaja. Tapi tadi seperti yang sudah saya sebutkan ya. Jadi sesuatu yang membatalkan puasa itu membatalkan sholat. Tapi sesuatu yang membatalkan sholat tidak membatalkan puasa. Contoh, yang membatalkan puasa apa? Minum misalnya. Berarti otomatis itu membatalkan sholat juga. Yang membatalkan sholat apa? Misalnya tadi buang angin misalnya. Itu membatalkan puasa enggak? Enggak. Jadi apa yang membatalkan puasa itu membatalkan sholat, tapi apa yang membatalkan sholat belum tentu membatalkan puasa. Beberapa penulis kitab biasanya menambahkan misalnya kayak memakan sesuatu sampai menembus ujung hidung ya, itu kan membatalkan puasa. Berarti itu juga membatalkan sholat. Memasukkan menelan dahak ketika dahak itu sudah sampai di hadz zohir. Hadz zohir itu jadi tempat makhraj kha ya, tempat makhraj huruf kha. Ketika dahak sudah sampai situ kemudian dia telan, itu membatalkan puasa. Berarti itu juga membatalkan sholat. Kemudian makan dalam jumlah banyak yang keenam ya, makan dalam jumlah banyak walau karena lupa. Misalnya habis makan daging ya, dagingnya nggak dikunyah, ada satu potong sate yang nyisa di bawah sholat, ditelan gitu. Itu kan besar itu. Nah, itu membatalkan sholat walaupun itu dia lakukan karena lupa. Apa sih parameternya? Sesuatu dikatakan banyak dan dikatakan sedikit. Kalau kita baca kitab At-Taqrir atau Sadidah, jadi kadarnya itu kira-kira 1 biji wijen atau 2 biji wijen. Tahu ya biji wijen ya, yang ada di mirip onde-onde ya, dalamnya kacang hijau itu kan biasanya ditaburi biji wijen. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau besarnya 1 biji wijen atau 2 biji wijen itu masih dianggap sedikit. Kalau lebih besar dari itu sudah dianggap banyak ya. Sudah dianggap banyak. Artinya kalau misalnya seseorang menelan sisa makanan sebesar 2 biji wijen atau lebih kecil dari itu karena lupa, maka itu tidak membatalkan sholat. Itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau menelannya karena lupa walaupun cuma 1 biji wijen, itu tetap kalau menelannya karena sengaja ya. Kalau menelannya karena sengaja meskipun hanya sebesar biji wijen, maka itu membatalkan sholat. Kemudian yang ketujuh adalah melakukan 3 gerakan berturut-turut. 3 gerakan berturut-turut. Mengapa di mazhab Syafi'i itu paling ketat ya masalah gerakan? Mengapa sih? Karena orang itu kalau sholatnya khusyuk dia nggak banyak gerak. Mungkin kita sering lihat ya,
benerin peci, benerin baju, benerin sarung, itu bukti bahwasanya sholat itu tidak khusyuk gitu. Karena Nabi pernah bersabda ketika ada orang yang pegang-pegang jenggot itu, eh, fima maknahu ya, secara makna. Jadi kalaulah hatinya khusyuk, maksudnya hati orang ini khusyuk, pasti anggota tubuhnya juga akan ikut khusyuk. Artinya nggak banyak gerak gitu. Jadi di sini 3 gerakan atau lebih berturut-turut itu dianggap membatalkan sholat, walaupun karena lupa. Terus bagaimana solusinya? Misalnya atau apa sih parameternya, tolak ukurnya itu? Jadi kayak gini. Yang dimaksud gerakan di sini adalah gerakan anggota tubuh yang besar ya, misalnya gerakan tangan, kaki, kepala. Ya itu yang dimaksud gerakan di sini. Adapun gerakan jari ya, gerakan jari misalnya kita gatal kemudian taruh sini, kemudian kita garuk-garuk pakai satu jari ini, itu walaupun lebih dari 3 kali dan dilakukan secara berturut-turut itu tidak membatalkan sholat. Kemudian gerakan yang dimaksud juga adalah gerakan tersebut itu sempat berhenti ya, itu dihitung 1. Misal kayak gini, ini saya menggerakkan tangan, nggak sampai berhenti, cuma balik lagi, itu masih dianggap 1. Misalnya ada tawon ya, kemudian kita menghalaunya kayak gini, langsung balik lagi, itu masih dianggap 1 gerakan, walaupun bolak-balik kayak gini. Tapi kalau sempat berhenti kayak gini, kemudian lagi, itu sudah dianggap 2 gerakan. Kemudian bagaimana kalau misalnya ada misalnya kayak di depan itu kosong ya, kemudian kita harus maju biar nggak batal itu, jadi maju ya, maju kayak gini, 1 langkah, tutup, ini sudah dianggap 2 gerakan nih. Kemudian berhenti sejenak, kira-kira lama seseorang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar baru bisa maju lagi. Agar tidak dianggap 3 kali gerakan berturut-turut. Jadi dijeda dengan diam, kira-kira lamanya itu seseorang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu. Kemudian yang ke-8 adalah melompat secara berlebihan. Seperti yang saya sebutkan bahwasanya yang namanya melompat pasti berlebihan. Jadi ungkapan berlebihan di kitab Safinatun Najah itu hanya sebagai penegas saja. Karena itu sifat lazimah, sifat yang pasti menempel pada yang namanya wasbah ya, yang namanya lompatan. Jadi melompat itu, orang kalau melompat itu pasti badannya gerak, semua badannya itu gerak, dari kaki, kemudian punggung itu agak membungkuk, kemudian ancang-ancang, kemudian tangannya juga ikut bergerak. Nah itulah mengapa lompatan walaupun cuma sekali itu membatalkan sholat. Kenapa? Karena tadi semua badannya pasti gerak, atau mayoritas dari badannya pasti gerak. Kemudian memukul secara berlebihan juga, yang dimaksud memukul di sini, memukul yang menyebabkan semua badannya atau sebagian besar badannya itu bergerak. Kalau misalnya ada ular kemudian badan kita masih tegap ya, hanya tangan kita yang bergerak kayak gini misalnya, itu berarti nggak batal. Karena itu bukan dorba mufrito atau pukulan yang berlebihan. Pukulan yang berlebihan yang dimaksud di sini adalah pukulan yang menyebabkan semua badan itu bergerak. Kemudian yang ke-11 yang membatalkan sholat adalah mendahului imam sebanyak 2 rukun fi'li. Apa itu? Yang nomor 10 dulu ya. Nomor 10, mohon maaf. Yang nomor 10 adalah menambahkan rukun fi'li secara sengaja. Rukun fi'li sebagaimana yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Rukun fi'li itu dimulai ada berapa ya? Coba kita hitung ya. Jadi rukun fi'li itu berdiri di sholat fardu itu rukun fi'li. Kemudian ruku itu rukun fi'li. Kemudian i'tidal itu rukun fi'li. Kemudian sujud itu rukun fi'li.
duduk di antara dua sujud, itu rukun fi'li. Kemudian duduk tasyahud akhir, itu rukun fi'li ya. Kemudian apa lagi? Ya kurang lebih seperti itu ya. Itu rukun fi'li yang apa namanya yang wajib kita ketahui. Artinya kalau kita menambahkan satu di antara rukun-rukun tersebut secara sengaja, maka itu membatalkan sholat. Misalnya kita sudah tahu bahwasanya kita sudah sujud 2 kali, kemudian kita sujud lagi hingga 3 kali, itu otomatis batal sholatnya. Mengapa? Karena dia menambahkan rukun fi'li, yaitu sujud secara sengaja. Kemudian yang ke-11 adalah mendahului imam sebanyak 2 rukun fi'li. Mendahului imam sebanyak 2 rukun fi'li. Jadi seperti ini misalnya. Imamnya masih berdiri ya. Kemudian dia sudah mau sujud. Si makmum ini sudah mau sujud. Itu sholatnya batal dia. Kenapa? Karena mendahului imam sebanyak 2 rukun fi'li. Kemudian Syekh Ali Batiyah di kitabnya Ghayatul Munah itu memberikan contoh yang lain, yaitu misalnya imamnya lagi berdiri, dia sudah ruku. Imamnya mau ruku, dia sudah itidal. Imamnya mau itidal, dia sudah sujud. Itu juga membatalkan sholat. Itu membatalkan sholat. Kemudian atau tertinggal dari imam ya, sebanyak 2 rukun fi'li tanpa uzur. Tanpa uzur misalnya dia bukan orang, dia sebetulnya bacaan biasa lah, maksudnya bisa mengejar imam. Tapi dia tetap tertinggal dari imam ya, ini juga misalnya karena ngantuk ya, kemudian tiba-tiba imam sudah kelewat atau ketinggalan dari imam itu sebanyak dua rukun, nah itu batal. Tapi kalau karena bacaan imamnya agak cepat ya, kemudian dia bacanya agak lambat, itu masih bisa dianggap uzur ya, masih bisa dianggap uzur. Artinya tidak sampai batal. Suaranya masih jelas? Jelas, Ustaz. Jelas. Ya, baik. Lanjut. Kemudian yang ke-12 adalah berniat untuk menghentikan sholat. Ada orang sholat ya. Dia sebetulnya belum keluar dari sholatnya. Belum pergi. Masih dalam posisi sholat seperti ini. Tapi di dalam hatinya dia sudah berniat, udahlah saya nggak mau sholat. Maksudnya nggak mau meneruskan sholat ini misalnya. Atau menghentikan sholat ini. Maka otomatis sudah batal. Walaupun dia secara zahir dia masih dalam kondisi seperti ini ya. Itu sudah batal. Kemudian yang ke-13, menggantungkan niat untuk menghentikan sholat. Misalnya seperti ini. Kalau hujan, saya mau membatalkan sholat. Kalau hujan. Walaupun sampai salam dia hujan belum datang, dia sudah batal otomatis ketika dia sudah meniatkan seperti itu. Karena dia sudah menggantungkan sesuatu ya untuk menghentikan sholat. Walaupun sesuatu yang digantungkan itu dia belum turun, belum terjadi. Kemudian yang ke-14 yang terakhir adalah bimbang untuk menghentikan sholat. Dihentikan atau lanjut. Dihentikan atau lanjut. Nah, bimbang kayak gitu, taraddud, itu juga membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Nah, ini hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian berikutnya adalah hal-hal yang dimakruhkan. Ini saya tuliskan sebagian saja. Hal-hal yang dimakruhkan misalnya menengok kanan dan kiri. Jadi nengok ya, tapi posisi dada masih tetap ke kiblat. Karena kalau ikut menengok yang ininya ikut geser, ikut kayak gini, ini sudah batal. Karena sudah melenceng dari kiblat. Tapi kalau kepalanya yang gerak kayak gini ya, nengok, itu makruh. Kalau tidak ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan, itu boleh. Ada kebutuhan misalnya gimana? Mungkin ada dalam beberapa kondisi ya, misalnya kita lagi mudik, kita bawa barang itu kita letakkan bersama kita sholat, kemudian sambil mengawasi kita lihat kayak gini nih, agak nengok misalnya. Itu tidak mengapa, tidak makruh, karena ada kebutuhan.
Tapi sebaiknya kalau bisa disimpan ya simpan ya, agar tidak menghilangkan kekhusyuan kita atau tidak mengurangi kekhusyuan kita. Kemudian mengangkat pandangan ke atas ini, melihat ke langit, yaitu atau ke atap masjid, yaitu itu tidak sampai membatalkan tapi makruh. Kemudian menahan BAB atau BAK, itu juga makruh. Kalau menahannya sebelum melaksanakan sholat, itu makruh. Kalau terjadinya ketika di pertengahan sholat, tidak ya. Kalau kita masih bisa menahan, ditahan aja nggak apa-apa. Kalau memungkinkan untuk ditahan. Tapi kalau misalnya sepertinya tidak memungkinkan, lebih baik ya sholatnya dihentikan. Kemudian sholat dalam kondisi makanan telah terhidang. Sholat dalam kondisi makanan telah terhidang, ini juga makruh ya. Kemudian isyarat dengan mata, tangan atau alis. Misalnya ini jika tidak ada kebutuhan. Jika tidak ada kebutuhan ini makruh. Kalau ada kebutuhan misalnya ada yang jawab salam, Assalamualaikum, kita kan nggak mungkin. Waalaikumsalam misalnya, kan nggak mungkin. Kita misalnya dengan isyarat tangan, kayak gini misalnya, itu boleh. Itu boleh. Itu boleh. Kemudian kapan isyarat dan nengok itu membatalkan sholat? Ketika bertujuan untuk main-main. Walaupun sekali itu batal. Kemudian yang keenam, menutup mulut kecuali jika ada kebutuhan. Misalnya zaman corona, misalnya sholatnya harus pakai masker, misal, kan harus ditutup mulutnya ya. Atau misalnya kita lagi sakit, kita tapi pengen sholat di masjid kan harus pakai masker biar nggak nular ke yang lain. Nah itu pakai kan ketutup ya mulutnya, bahkan hidungnya juga ketutup. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena ada kebutuhan. Kita menguap, ditutup mulutnya. Boleh nggak? Boleh. Bahkan sunnah ya, karena ada kebutuhan yaitu menguap, sehingga harus ditutup. Tapi kalau nggak ada kebutuhan itu makruh. Kalau nggak ada kebutuhan itu makruh. Kemudian hal-hal yang dimakruhkan yang lain, misalnya seperti yang pernah saya sebutkan, ini bisa dicek di kitab Irsyadul Ibad ya. Irsyadul Ibad itu karya Syekh Al-Malibari. Syekh Al-Malibari ini pengarang Fathul Mu'in. Beliau mengatakan bahwasanya membalikkan telapak tangan ketika salam ya, ketika salam, membalikkan tangan kanan dan kiri ketika salam, ya, salam ke kanan dan salam ke kiri, itu makruh juga. Itu hal yang dimakruhkan. Kemudian Imam Nawawi di kitabnya itu juga menambahkan wabarakatuh ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menambahkan wabarakatuh itu juga makruh. Tapi ini sepertinya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Ada yang menganggapnya itu nggak makruh. Tapi Imam Nawawi itu setahu saya itu menganggapnya makruh. Kemudian mengkhususkan satu tempat untuk sholat ketika kita berada di masjid itu juga makruh. Sebagian ulama menganggap itu makruh. Karena sunnahnya adalah memperbanyak tempat sujud. Karena semua bumi yang menjadi tempat sujud kita itu dia akan bersaksi kepada kita nanti di hari kiamat.